Bayangkan Anda adalah seekor kepiting yang bersembunyi di balik cangkang terkuat yang Anda miliki. Tiba-tiba, boom! Dalam waktu kurang dari 3 milidetik, cangkang Anda pecah berkeping-keping seolah dihantam palu godam. Pelakunya bukan hiu, bukan paus, tapi seekor udang. Perkenalkan mantis shrimp atau udang ronggeng. Jika ada penghargaan untuk petinju tercepat dan terkuat di planet ini, udang ronggeng akan memenangkannya, mengalahkan setiap makhluk darat dan laut. Kebanyakan orang mengenal udang ini karena warnanya yang mencolok, seperti permata hidup. Tapi di balik warna cerah itu, ada mesin pembunuh mikro. Pukulan udang ronggeng bisa mencapai akselerasi hingga 10.000 G, atau kecepatan linear lebih dari 23 meter per detik. Itu sekitar 50 mil per jam, hampir secepat peluru kaliber 22. Kecepatan ini sangat ekstrem, sehingga ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, ia memanipulasi fisika air di sekitarnya. Di video ini, kita akan membongkar rahasia di balik kekuatan gila ini. Kita akan melihat bagaimana udang ini menghasilkan pukulan yang secara harfiah menciptakan gelembung vakum mendidih, fenomena yang disebut kavitasi. Kedua, kita akan meneliti mengapa tangan tinju udang ini tidak hancur sendiri, sebuah rahasia biologi yang sedang diadaptasi oleh para insinyur untuk membuat material super kuat. Siap untuk menyelami dunia pukulan secepat kilat? Mari kita mulai. Poin utama yang membuat pukulan udang ronggeng begitu mematikan bukanlah pukulan itu sendiri, melainkan apa yang terjadi di air akibat kecepatan tersebut, kavitasi. Udang ronggeng terbagi menjadi 2 kelompok besar, spearer, penombak yang menusuk mangsa lunak seperti ikan, dan smasher, penghancur, yang menggunakan tonjolan seperti palu yang disebut ductile club untuk memecahkan cangkang keras. Fokus kita adalah pada sang smasher karena merekalah yang memiliki pukulan tercepat. Ketika udang ronggeng memutuskan untuk menyerang, ia menarik palunya ke belakang, mengunci mekanisme pegas khusus di dalam tubuhnya. Energi potensial terakumulasi hingga dilepaskan dengan kecepatan yang mengejutkan. Akselerasi awal pukulan ini jauh melampaui kemampuan percepatan mobil balap tercepat di dunia. Kecepatan ini menciptakan gaya tarik rendah di bagian depan kelab udang. Sesuai hukum fisika, ketika tekanan air turun di bawah titik didihnya, meskipun pada suhu ruang, air secara instan berubah menjadi gas, membentuk gelembung uap atau vakum. Inilah yang disebut kavitasi. Gelembung-gelembung ini tidak stabil, mereka segera runtuh atau meledak, implode dengan energi yang luar biasa. Ledakan kavitasi ini menghasilkan 2 efek mematikan yang bekerja bersamaan. Pertama, ledakan tersebut menciptakan gelombang kejut akustik yang sangat kuat. Gelombang kejut ini setara dengan suara keras di bawah air dan dapat melumpuhkan mangsa, atau bahkan membunuhnya, hanya dengan tekanan. Kedua, implosi tersebut menghasilkan suhu yang sangat tinggi, mencapai ribuan Kelvin, mirip dengan permukaan matahari meski hanya sesaat dan dalam skala mikro. Udang ronggeng secara efektif memberikan pukulan ganda kepada mangsanya. Pukulan fisik yang cepat dan kuat diikuti hampir secara instan oleh gelombang kejut mematikan dari kavitasi yang mendidih. Ini berarti, bahkan jika udang ronggeng meleset sedikit, gelombang kejut kavitasi sudah cukup untuk melumpuhkan atau memecahkan cangkang mangsa. Bayangkan saja, seekor udang kecil tidak hanya memiliki senjata fisik, tetapi juga senjata berbasis fisika kuantum yang menghasilkan tekanan dan suhu ekstrim. Inilah yang menjadikannya predator yang sangat ditakuti di terumbu karang. Pertanyaan berikutnya yang sangat penting, bagaimana ductile club udang ronggeng tidak hancur sendiri setelah melakukan ribuan pukulan dengan kecepatan yang menghasilkan tekanan sebesar itu? Pukulan berulang-ulang pada kecepatan ekstrim biasanya akan menyebabkan material rapuh, retak, dan akhirnya hancur. Namun, tinju udang ronggeng tidak. Rahasianya terletak pada struktur material komposit biologis yang luar biasa kompleks. Para ilmuwan telah meneliti ductile club ini dan menemukan bahwa ia terdiri dari beberapa lapisan unik, masing-masing dengan fungsi khusus yang bekerja sinergis. Struktur ini dapat dipecah menjadi 4 zona utama.
Zona pertama, impact region atau zona dampak, adalah lapisan terluar yang sangat keras, biasanya dilapisi mineral yang sangat keras. Disebut hidroksiapatit termodifikasi. Lapisan ini dirancang untuk menahan deformasi awal dan benturan langsung. Namun, kekerasan biasanya berarti kerapuhan. Disinilah desain evolusioner menjadi jenius. Tepat di bawah lapisan dampak, terdapat zona pegas, periodic region, yang terdiri dari serat kitin, bahan utama eksoskeleton serangga dan krustasea, yang disusun dalam formasi heliks berputar. Bayangkan tumpukan papan kayu di mana arah serat kayu di setiap lapisan sedikit berputar. Struktur heliks ini tidak hanya mendistribusikan energi benturan secara merata, tetapi juga mencegah retakan mikro yang dimulai di permukaan agar tidak menjalar ke seluruh struktur. Ketika retakan mencoba menyebar, mereka dipaksa untuk mengubah arah di setiap lapisan serat, menyebabkan retakan menghabiskan energinya sendiri dan berhenti. Ini adalah mekanisme peredam kejut paling efektif di alam. Akhirnya, zona ketiga yang disebut lapisan peredam, shock absorber, berada di pangkal klap, memastikan bahwa energi pukulan yang tersisa tidak merambat ke persendian atau tubuh udang, mencegah cedera diri. Penelitian menunjukkan bahwa struktur ini dapat menahan lebih dari 50.000 pukulan keras dalam seumur hidup tanpa kerusakan fatal. Kekuatan dan daya tahan ini telah menjadi fokus utama biomimikri, bidang ilmu yang meniru desain alam untuk rekayasa. Para insinyur kini sedang mencoba mereplikasi struktur lapis demi lapis udang ronggeng untuk menciptakan material buatan manusia yang jauh lebih tangguh. Aplikasi potensialnya sangat luas, termasuk pengembangan helm tempur yang lebih aman, rompi anti peluru yang lebih ringan namun kuat, dan komponen pesawat terbang yang dapat menahan kelelahan material lebih lama. Udang ronggeng bukan hanya menunjukkan bagaimana alam mempertahankan spesies, namun juga bagaimana alam dapat menciptakan material yang jauh lebih tangguh, dapat menghasilkan senjata paling cepat, tetapi juga arsitektur perlindungan diri yang tak tertandingi. Sungguh luar biasa melihat bagaimana makhluk sekecil udang ronggeng mengemas kekuatan yang begitu monumental. Untuk merangkum keajaiban udang ronggeng, kita telah melihat 3 poin kunci yang menjadikannya predator puncak di terumbu karang. Pertama, kecepatan akselerasi yang melampaui segalanya, menjadikannya pemegang rekor pukulan tercepat di dunia hewan. Kedua, penggunaan fisika air yang canggih melalui fenomena kavitasi. Bukan hanya pukulan fisik, tetapi gelombang kejut dari gelembung vakum yang meledak adalah senjata utamanya, menghasilkan pukulan ganda yang mematikan. Dan ketiga, desain biologis yang revolusioner. Struktur komposit multilapis pada daktil klapnya adalah bukti evolusi yang cerdas, memberikan kekuatan menahan benturan yang jauh lebih unggul daripada material buatan manusia terbaik saat ini. Udang ronggeng mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari ukuran, tetapi dari efisiensi energi dan desain struktural yang sempurna. Ini adalah contoh sempurna bagaimana alam telah memecahkan masalah rekayasa material yang masih kita perjuangkan. Kekuatan kecil ini telah menginspirasi revolusi dalam biomimikri, menjanjikan masa depan di mana material kita akan sekuat dan sefleksibel eksoskeleton udang kecil ini. Kami harap Anda mendapatkan wawasan baru tentang predator lautan yang luar biasa ini. Jika Anda terpukau dengan kekuatan udang ronggeng, berikan like pada video ini, bagikan kepada teman-teman yang menyukai sains, dan pastikan Anda menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya tentang keajaiban alam lainnya. Pertanyaan untuk Anda, selain udang ronggeng, makhluk laut mana lagi yang menurut Anda memiliki senjata biologis paling unik? Tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.